Karena seorang pecinta sejati itu ya orang-orang yang pasti mengenal betul siapa yang dia cintai. Ini Farhat rakyat biasa, tapi yang dikenal yang terkenal di masyarakat, orang selalu berbicara tentang bagaimana Farhat itu mencintai Ratu Shirin. Makanya Quran bilang apa? Dzalikal kitab. Alkitab yang dimaksud di situ siapa? Alkitab yang dimaksud situ Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi salah satu namanya Rasulullah itu Alkitab. Makanya apapun yang dilakukan Rasulullah wahyui. Makanya peringatan Maulid yang kita laksanakan sebenarnya bukan untuk Rasulullah tapi untuk Alaweta. Untuk Alaweta. Jadi lakbu menjadi onde-onde, lakbu menjadi putu manyang, lakbu menjadi katri mandi, lakbu menjadi kue bolu, apalagi di situ tuh. Lakbu menjadi tetu. Dia tuh ada sangana tetu. Saya bilang sama orang-orang, ini tetu ini namanya tak seindah rasanya. Itu dia. Boleh dilakbu. Jadi mau musabdi lakbu lalang alawemu. Ya. Kalau engkau bisa merasakan ada lakbu dalam dirimu, maka dipuang betul tosisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi qail fi kitabil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa nabiyyana wa maulana wa uswatina wa qurratu ayunina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil qiyam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin ashabal fadilah yang saya hormati dan saya muliakan, luar malabiu, semua orang-orang hebat di sini. Di atas ini ada saudara saya, Akhi Ustadz Sukri Mondang. Beliau ini seangkatan dengan saya di pesantren di IMIM Makassar. Sama-sama lagi pindah di Madrasah Aliyah Man 1, satu asrama. Jadi kalau biasa satu asrama dulu kita kecil-kecil bagaimana kan? Sama-sama selalu mandi. Di sini Akhi Ustadz Bimsyad Rusli yang saya hormati dan saya muliakan. Saya tidak sebutkan jabatannya, saya takut salah. Karena singkatan-singkatan di Depak ini banyak sekali. Yang mengerti hanya orang Depak sama Allah. Orang luar dipaksa harus paham. Ustadz Jamaluddin, terima kasih banyak. Ustadz Lahida, Pak Ustadz Haris Dawawi, Pak Ustadz Manju, terima kasih banyak. Ustadz Adi Rusli, terima kasih banyak. Para penyuluh semuanya, bapak-bapak, ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Pertama-tama puji syukur kita panjatkan karena Allah pada hari ini di tempat yang mubarak ini saya bisa hadir di depan semuanya. Saya bilang tadi sama Pak Min, saya kesini ini bukan tamu tania topole. Saya di sini kalau bahasa Mandar bilang saya bukan orang yang datang ke sini, tapi saya ini tumin dulu, orang yang kembali di Kementerian Agama. Dulu saya terangkat tahun 2002. Saya kasih pegawai Kemenak mungkin yang paling cepat. Saya cuma menjadi pegawai Kemenak ada sekitar 3 tahun jadi Kemenak. Waktu itu Pak Kandepaknya Pak Sabit. Saya bawahannya dulu Ibu siapa? Istrinya Pak Sabit. Iya, saya di Urais dulu. Saya berdoa kepada sahabat-sahabat penyuluh semua yang akan mengikuti P3K, insyaallah lulus semua. Amin. Barakahna Maulid insyaallah lulus semua.
Mari sama-sama kita baca Fatihah kepada Nangguruta Syekh Walidna Pungala Ta'ala, Nangguruta Syekh Abdul Qadir Jailani beserta seluruh silsilahnya sampai kepada Rasulullah. Semoga niata, keinginan ta, cita-cita ta nabaraka ina sang Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyah lahum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya, terima kasih banyak. Salawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat membaca salawat bukan kepentingan Rasulullah, membaca salawat kepentingan yang membacanya. Barang siapa membaca salawat 1 kali, Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Allah perintahkan kita salat, Allah tidak pernah salat. Allah perintahkan kita zakat, Allah tidak pernah mengeluarkan zakat. Allah perintahkan kita puasa, Allah tidak pernah puasa. Allah perintahkan kita haji, Allah tidak pernah haji. Hanya ada satu perintah Allah kepada kita untuk kita lakukan. Perintah ini sudah dilakukan Allah beserta seluruh malaikatnya. Apa bu? Salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Baru dia ajak orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Salawat tidak ada syaratnya. Baca salawat tidak perlu berwudu. Baca salawat tidak perlu menghadap kiblat. Baca salawat tidak perlu pakai baju baru. Baca salawat tidak perlu pakai gencu. Kapan dan dimanapun senantiasa kita membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, al-bakhil, orang yang paling kikir, kata Rasulullah, idza dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Kalau namaku disebut, itu orang tidak membaca salawat, itu orang yang paling kikir, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya sampaikan kepada masyarakat, tutup mirangi sana Nabi tak dirape, baca salawat. Minimal apa kita bilang? Minimal bilang ki sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang dulu ini salawat napa jari pauli. Ini kalau saya bahasa Mandar ngerti semua ya. Ya. Ustaz Sukri udah apa bahasa Mandar ya. Orang-orang dulu itu salawat napa jari pauli. Orang kita punya orang tua dulu. Dulu kalau mereka dengar azan, apakah di masjid, apakah di televisi, apakah di radio, kalau muazin sudah bilang asyhadu anna Muhammad Rasulullah, langsung diambil ibu jarinya. Dia baca salawat, dia tiup ini ibu jarinya. Baru dia sapu matanya 3 kali. Apa ini? Pauli mata, Pak. Obat mata. Makanya matanya orang-orang dulu bagus-bagus. Umur 60 tahun masih bisa membaca tidak pakai kacamata. Nah kita sekarang anak-anak tak napateng Android sudah pakai kacamata nih, karena tidak dibiasakan yang membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang kacamatanya bermasalah, yang matanya bermasalah, coba praktek bedain ini, mudah-mudahan ada berkahnya. Setiap kita dengar azan, apakah di masjid, apakah di radio, apakah di televisi, kalau bilang ya asyhadu anna Muhammad Rasulullah, ambil ibu jari, baca ki salawat, marhaban ya habibi wikratun Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiup, sapu mata 3 kali. Nah, kan 2 kali, tunggu lagi, bilang lagi asyhadu anna Muhammad Rasulullah, baca lagi salawat, tiup lagi tangan. Insya Allah berkahnya ini salawat, matanya yang bermasalah insya Allah akan kembali seperti semula. Kalau tidak jadi, percaya tidak percaya, jadi tidak jadi. Kalau tidak jadi, uang kembali. Ya, dulu orang dulu begitu.
Orang-orang dulu juga, Bu, itu kalau lopai anaknya panas, kan dulu susah rumah sakit, susah dokter, tidak ada puskesmas. Jadi orang-orang dulu itu, Bu, kalau lopai anak panas anaknya, salawat anak pakai kan. Dia buka mulutnya anaknya, dia bacakan salawat, dia bayangkan itu salawat nabasai tamatena anak-anak. Ya, dia bayangkan itu salawat, dia tiup mulutnya, dia nabayangkan nabasai tamatin. Apa bahasa Indonesia nabasayo? Hah? Apa bahasa Indonesia nabasai? Itu nabasai gini loh, Bu. Itu nabasai kelapa jatuh kena kepala tak tibure. Dia sangat nabasayo. Apa bahasa Indonesianya itu? Jadi dia tiup, baca salawat, dia tiup mulutnya anaknya, dia bayangkan itu salawat nabasai tamatena. Apa ini? Paulilopa, obat panas. Orang-orang dulu juga ini salawat bukan cuma obat, tapi dia bikin ilmu. Kenapa jadi paisangan nih saya? Dia tuh disanga apa? Paisangan Ka'bal. Penyuluh mau kebal Pak, tapi tidak bertanggung jawab Pak. Diolok dulu. Itu salawat dah pakai. Jadi mereka itu para ustaz kita, para kiai kita, para orang-orang tua dulu kita, itu kalau sebelum keluar rumah dia ambil tali. Itu tali dia ambil, dia ukur dadanya, kasih ini. Setelah itu dia baca salawat. Apa salawatnya Ustaz? Salawat tua. Dia di salawat tua, salawat mate. Apa itu salawat tua? Orang dulu bilang salawat tua itu salawat yang tidak pakai sayyidina. Allahumma salli ala Muhammad. Ini salawat tua. Kalau salawat mate, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kalau orang dulu sudah pakai Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, dia ukur kembali itu tali diambil. Itu tali sudah seperti begini tidak sampai lagi. Kalau sudah begini ya Ka'bal matu'u. Orang dulu, saya tidak tahu sekarang jadi apa enggak tahu. Bisa kita coba Pak. Tapi tidak bertanggung jawab kah? Dulu juga Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, ini salawat dipakai sama orang yang susah laku-laku, tidak kawin-kawin. Ada di sini. Yang saya tahu cuma Pak Lahida di sini. Belum pilama tahu Lahida. Belum. Kalau orang sekarang bilang cinta ditolak, dukun bertindak. Tapi kalau orang dulu bilang apa? Cinta ditolak, salawat bertindak. Makanya dulu itu Pak, ada itu ilmu namanya pasir tua ini. Jadi orang dulu itu kalau ada cewek lewat di depan rumahnya malolo, tapana seru nih. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma main seru. Namme. Diolok Pak, orang dulu begitu. Makanya ada ungkapan dulu mengatakan, seorang laki-laki yang cerdas memberdayakan salawat di dalam hidupnya, maka laki-laki tersebut tidak akan pernah merasakan sakitnya bagaimana cintanya ditolak sama perempuan. Begitu juga perempuan, Bu. Seorang perempuan yang cerdas memberdayakan salawat di dalam hidupnya, maka perempuan tersebut tidak akan pernah merasakan sakitnya bagaimana dibohongi sama laki-laki hidung belang. Salawat. Bu, pasangannya yang selalu bohong laki-laki atau perempuan, Bu? Yang selalu bohong laki-laki atau perempuan? Sama aja semua di. Bapak Ibu, belum Pak ceramah Bu baru pengantar mati mikir. Jalan lagi jamu
Hah? Ya, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, susah saya ceramah di depannya para penyuluh agama karena kita berhadapan dengan para penceramah semuanya. Ya, saya hanya ingin menyampaikan beberapa hal tentang Rasulullah, karena kuncinya sebenarnya kita memperingati Maulid, sebenarnya peningkatan pengenalan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita kenal Rasulullah, baru kak percaya kalau bilang kita cinta sama Rasulullah. Tapi kalau bilang kita cinta sama Rasulullah, tapi tidak kenal dengan Rasulullah, andakannya tidak percaya kak. Karena seorang pecinta sejati itu, ya, orang-orang yang pasti mengenal betul siapa yang dia cintai. Itu baru pecinta sejati. Dulu Farhat, pernah dengar ceritanya Farhat, sejarah cinta di negeri Persia dengan Ratu Shirin. Itu Farhat pernah ditanya sama Raja Khusro waktu itu. Ini Khusro suaminya Shirin. Hah? Ini Farhat rakyat biasa, tapi yang yang terkenal di masyarakat, orang selalu berbicara tentang bagaimana Farhat itu mencintai Ratu Shirin. Akhirnya marah raja, dia panggillah ini Farhat. Farhat ditanya sama raja, bilang, Farhat, kau sebenarnya itu asalmu dari mana? Dia bilang, Farhat, kalau tempat lahir saya yang Baginda tanyakan, saya berasal dari negeri Madain. Tapi kalau Baginda bertanya tentang di mana saya tinggal, saya tidak punya tempat tinggal. Karena kenapa? Yang saya tahu, dimanapun kekasih saya berada, disitulah saya tinggal. Begitu sama bapak, Bu. Jadi dia tidak kemana-mana. Dimanapun kekasih saya berada, disitulah saya berada. Itu cinta sejati. Makanya kalau saya tanya sama bapak atau ibu, siapa kita lebih cintai, suami atau Rasulullah? Apa yang kau bata-bata, Bu? Hah? Siapa yang kita lebih cintai, suami atau Rasulullah? Suami. Rasulullah bilang, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman di antara kamu, kata Rasulullah, sampai dia lebih mencintai saya daripada orang tuanya, daripada anaknya, daripada seluruh umat manusia. Andok beriman. La yu'minu ahadu. Saya tanya lagi, mana kita lebih cinta, bapak atau anaknya? Rasulullah. Bapak Ibu hadirin berbahagia, kenapa perlu kita cinta sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ini Rasulullah. Saya singkat saja ceramah. Kalau mau kenal Rasulullah, Bapak Ibu bercermin ki. Pernah ki bercermin, Bu? Hah? Oi. Kalau bercermin 5 menit 2 kali. Nah, waktu tak bercermin, yang kita lihat di cermin itu siapa? Kita atau orang lain? Hah? Siapa yang kita lihat di cermin? Diri sendiri, bukan orang lain. Yakin? Kalau kita angkat tangan, di cermin bagaimana? Angkat tangan tidak? Nah, kalau tidak angkat tangan, ibu lari ki. Nah, orang yang bercermin dengan orang di dalam cermin, iya toba itu. Tapi tanya iya. Betul tidak? Tapi ada lainnya kecuali iya. Jadi orang yang bercermin dengan di dalam cermin, dia tonji, tapi bukan dia. Tapi tidak ada lainnya kecuali dia. Saya mau bilang apa? Begitu tipisnya hubungan bapak ibu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diumpamakanlah seperti kita sedang bercermin. Tipisannya itu.
Artinya apa? Anda ruas isyarat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak kurasa Ustaz, tidak murasa karena tayammu, lalang di hatemu, pengenalanmu kepada Rasulullah dua watt mu pakai. Jadi ini musadi 2 watt. Karena sesuatu yang terlalu dekat kepada kita, memang kita tidak bisa lihat. Siapa yang bisa lihat pipinya? Ada yang bisa lihat pipinya? Kalau ada lari kae. Bisa kita lihat leher tak, Pak? Kenapa tidak bisa kita lihat leher tak? Karena leher terlalu dekat kepada kita. Kenapa kita tidak bisa lihat pipi tak? Karena pipi terlalu dekat kepada kita. Sesuatu yang terlalu dekat kepada kita memang ada malam kita. Persis ponna Allah Ta'ala waktu dia bilang apa? Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku lebih dekat kepadamu dibandingkan urat leher. Itu Allah loh. Nah, bagaimana kita bisa merasakan itu kalau tidak mengenal? Makanya kenali dulu. Kita tahu tapi tidak kenal. Sama kalau saya tanya ke ibu, siapa presiden sekarang? Kamu ke bata-bata? Hah? Siapa presiden? Berarti kita tahu. Begitu juga Rasulullah. Begitu juga dengan Allah. Karena Rasulullah ini, Allah ini nama, Pak, Sanga. Allah itu nama, Bu. Logikanya kalau ada nama berarti ada yang punya nama. Kalau sembahyang yang kita sembah yang mana? Nama atau yang punya nama? Namanya yang kita sembah atau yang punya nama? Kenal Ki? Di kantor Kemenak ini kalau mau datang bupati di sini, salam ahlan bika wasalan akhi. Oh. Selamat datang Pak Kepala Kantor. Ini Pak Kepala Kantor juga, ini saya punya angkatan dulu. Ustadz Imran ini sama-sama juga di pesantren, sama Ustadz Sukri, Imran sama-sama satu asrama, pernah mandi sama-sama. Apa tadi saya bilangnya? Ya, jadi itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum dilahirkan terkenal mie. Tadi saya membayangkan kalau misalnya Pak Bupati mau datang ke kantor Kemenak, pasti Pak Imran akan perintahkan semua, bersih-bersih kau semua, siap Pak. Kenapa? Mau datang Pak Bupati. Orang yang kita hormati, orang yang kita hargai, orang yang kita pakalabi. Napoli itu macana. Pasti siap-siap Ki. Bayangkan nih Bapak Ibu kalau yang mau ke kantor ini alamnya Pak Gubernur. Pasti jauh lebih sibuk Ki. Jauh lebih persiapannya jauh lebih ekstrim. Nah sangat iya. Bayangkan maki Bapak Ibu kalau yang mau datang di kantor Kemenak Pulau Bali Mandar, alawena Pak Jokowi. Anda tidak lupa. Bayangkan maki Ibu bagaimana kalau alawena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau orang hebat mau datang, orang yang kita pakalabi mau datang, jauh hari sebelumnya itu dipersiapkan memang. Begitu juga kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jauh hari sebelumnya munzu zaman na persiapkan memang Allah Ta'ala. Karena Rasulullah itu diciptakan Allah itu by design. Dia punya master plan. Nah rencanakan ini Allah Ta'ala. Anda siteng kita asal jari. Kan asal jari ya begini kasihnya pendek peknya. Rasulullah diciptakan Allah itu by design. Makanya Allah umumkan dalam kitab Zabur, dia perintahkan kepada Nabi Daud alaihissalam, Daud, sampaikan kepada seluruh umatmu akan dilahirkan seorang manusia agung namanya Tabatab sallallahu alaihi wasallam. Jadi namanya Rasulullah Pak di kitab Zabur namanya Tabatab. Dalam kitab Taurat
Allah juga sampaikan kepada Musa alaihissalam, Musa, sampaikan kepada umatmu, dia tu'man ini Mesa tahu manusia agung, manusia sempurna akan dilahirkan, namanya Mulhaminna sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang dulu, ibu, bapak kalau mau minta rezeki bertawassul sama Rasulullah, dia tidak bilang ya Muhammad, tapi dia bilang ya Mulhaminna. Nah, ini Mulhaminna namanya Rasulullah di kitab Taurat. Di Injil Allah juga sampaikan kepada Isa ibni Maryam, sampaikan kepada seluruh umatmu akan dilahirkan seorang manusia agung namanya Ahmad. Makanya ketika Rasulullah dilahirkan, jangankan keluarganya, tapi seluruh alam semesta menyambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajar diperingati ulang tahunnya, wajar, karena macanga memang nih, lain dengan si andang guru si walidna pong Allah Ta'ala, tidak diperingati hari lahirnya. Apa itu yang diperingati mereka? Hari wafatnya. Iman lapeo topatindo di Campalagiang itu diperingati haulnya. Andang guru tak kayak masaleh tomatindo di Pambusuang tidak diperingati hari lahirnya, tapi hari wafatnya. Kenapa diperingati hari wafatnya? Karena nanti kita tahu macanga dia tahu, malak dia tahu waktu namate mimo. Baru kita tahu, oh macanga diperingati hari wafatnya. Nabi tidak berumpi lahir macanga memang mimo, sehingga diperingati hari lahirnya. Kalau ibu apa rekek diperingati ulang tahunmu? Apa rekek? Macanga tuh wah. Itu Al-Quran, itu Rasulullah. Makanya salah satu penyebab dalam mazhab Syafi'i kenapa Al-Quran tidak bisa dijadikan mahar kalau menikah, karena Al-Quran itu bukan benda. Al-Quran bukan benda. Yang bisa jadi mahar itu benda. Al-Quran kenapa bukan benda? Apakah dengi pondok Allah Ta'ala. Makanya biasa saya itu terkagum-kagum kalau ada yang menikah yang dijadikan mahar itu sebuah Al-Quran. Kalau kau jadikan mahar itu sebuah Al-Quran, berarti muitaben dari Al-Quran. Nah, Quran bukan benda. Lebih bilang saja seperangkat alat salat, ada juga Quran di situ. Jangan disebutkan Al-Qur'annya. Nah, kalau mau lihat Rasulullah, lihat itu Quran. Makanya Quran bilang apa? Dzalikal kitab. Alkitab yang dimaksud di situ siapa? Alkitab yang dimaksud situ Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang salah satu namanya Rasulullah itu Alkitab. Makanya apapun yang dilakukan Rasulullah wahyui. Menggilingi wahyu, milambai wahyu, wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Pegangannya Rasulullah juga wahyu. Artinya dia Quran berjalan. Wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nah, kenapa Rasulullah seperti itu? Karena baik tubuhna nabita, baik ate dan nabita, baik nyawan nabita, baik rahasia nabita, pulidona sange Allah Subhanahu wa taala. Makanya meskipun Rasulullah itu tahu si tengita, tapi andok malam mawa manusia biasa ini. Makanya nang guru diolok mawa, kalau ada orang yang bilang Rasulullah itu manusia biasa, siota itu tobau. Andok sisa Rasulullah. Itu Rasulullah, ibu, tidak ada bayangannya. Kalau ketemu ke orang tidak ada bayangannya, tidak lari ibu. Hah? Rasulullah tidak ada bayangannya. Rasulullah tidak ada bayangannya, karena dia nurun ala nur. Kalau ada bayangannya berarti masih ada cahaya di atasnya. Rasulullah tidak ada bayangannya. Sahabat semua takut dekati Rasulullah, bukan takut, segan, karena tidak ada bayangannya. Itu ayat turun, innama ana basyarum mislukum.
Pisangi sahabatmu Rasulullah, kau itu manusia sama kayak dengan mereka juga. Tapanda seteng. Kalau kenal maki begini, malah makanya mau cintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir saya mau sampaikan, sesungguhnya peringatan Maulid yang kita laksanakan itu kita memperingati diri kita juga. Muporio ya alawemu, mupakala bi alawemu. Kalau ada orang tidak suka Maulid, berarti orang dia benci dirinya sendiri. Nabire alawe. Jangan marah kalau ada orang seperti itu. Begitu pangkanya kasihan. Begitu levelnya. Jangan marah kalau ada yang tidak suka Maulid. Kenapa kau paksakan anak SD belajar pelajaran SMA? Berarti kau yang tidak arif, yang tidak suka Maulid pelajaran SD. Tapi yang suka Maulid insya Allah sudah kuliah mi. Dah lain memang setuhannya, jangan dipaksa. Karena memang begitu pangkanya tanda sisa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya saya bilang kalau kita peringati Maulid sebenarnya kita peringati dirita. Kenapa kita peringati dirita? Muhammad nasa ngami. Andoro sisa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tokona Muhammad mupake nasangan nang guru. Kita punya bentuk ini kan Muhammad bu, makanya bentuk-bentuk tak ini harangin nanti di neraka. Dapat uang enak di neraka, apalagi lu tidak begini modelnya nanti. Bitokodorogi. Karena ini tokoh-tokoh Muhammad semua ini mim. Perhatikan mikir ini kepala tak mim. Ini ha, palepa tak ha. Ini perut tak mim. Ini kaki ini dal Muhammad. Dari segi tokoh ando si syarat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya peringatan Maulid yang kita laksanakan sebenarnya bukan untuk Rasulullah tapi untuk alaweta. Untuk alaweta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pamatenan deto sisara tau ki anu nasangan nang guru diolo. Paripulu tau ki paripulu ba? Paripulu Pak. Tau ki paripulu? Beras ketan ya. Itu paripulu beras ketan kalau ditumbuk halus apa namanya? Hah? Lakbu. Cangki lagi bilang paripulu sisak kayak tahu. Mana sama salah. Jadi anang guru itu memudahkan analoginya. Dek paripulu pengala ta'ala. Dia lakbu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dek onde-onde katriman dia putu manyang kan boleh dilakbu nasangi. Iyo nasam Jadi lakbu menjadi onde-onde, lakbu menjadi putu manyang, lakbu menjadi katrimandi, lakbu menjadi kue bolu, apalagi di situ tuh. Lakbu menjadi tetu. Dia tuh ada sangana tetu. Saya bilang sama orang-orang, ini tetu ini namanya tak seindah rasanya. Itu dia. Boleh pilihna, boleh dilakbu. Jadi mau musabdi lakbu lalang alawemu. Ya. Kalau engkau bisa merasakan ada lakbu dalam dirimu, maka dipuang betul tosisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.